Ini kata beliau, tidak boleh doa seperti itu. Allahumma ighfir li jami'il muslimin jami'a dzunubihim. Nah, atau Allah ighfir lil muslimin jami'a dzunubihim. Nah, ya Allah ampunilah bagi orang-orang muslim semua dosa-dosa mereka. Ini di sini enggak pakai jami'al muslimin tapi lil muslimin. Ya Allah, ampuni orang-orang muslim. Enggak pakai semua orang-orang muslim. Itu pun enggak boleh. Kalau yang kita mintakan semua dosa mereka. Ya Allah, ampuni orang-orang muslim semua dosa-dosa mereka. Nah, bihadfi lafzi jami' fi ahadi tarafain. Dengan menghapus redaksi jami' di salah satu dari dua sisi. Apakah Allahumma ighfir li jami'il muslimin dzunubahum atau Allahumma ighfir al muslimin jami'a dzunubihim. Tinggal ditukar jami' di redaksi muslimin dan jami' di redaksi dzunubihim, ya. Ya Rabbil Mustafa baligh maqasidana wa ighfir lana Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam yang mulia ini kita kembali pertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat. Melanjutkan bacaan kitab kita halaman 160 ya. Khamisuha. Qala al-Imam al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Wa khamisuha ad-du'a ay bi ukhrawiyyin lil mu'minina wal mu'minat fil akhirah ay fil khutbati tsaniyah umuman aw khususan balil awla at-ta'mim wala ba'sa bi takhsisihi bis sami'in ka qawlihi rahimakumullah wa yakfi Allahumma ajirna minan nar in qasada takhsisal hadirin. Qala al-Imam asy-Syarqawi rahimahullahu ta'ala qawluhu wal mu'minat al-ityan bihi sunnah wa laysa minal arkan falaw iktasara alaihi lam yakfi bi khilafi ma law iktasara alal mu'minin. Intaha. Nah, ini rukun khutbah yang kelima, yaitu ad-du'a, doa untuk mukminin dan mukminat, terkhusus perkara-perkara ukhrawi. Karena perkara dunia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada sesuatu yang melatak di atas muka bumi, mayadibbu fil ard min dabbah. Itu mencakup binatang, mencakup manusia, juga termasuk jin, ya. Ya, semuanya sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasarnya kita enggak minta pun udah ada jatahnya, ya. Bahkan tidak akan seorang muslim atau seorang manusia wafat melainkan Allah sudah sempurnakan jatah rezekinya. Jadi dari zaman azal seseorang sudah ditulis jatah rezekinya. Dia nggak akan mati kecuali setelah jatah rezekinya udah habis, ya. Nah, maka dalam hadis Nabi SAW menyatakan, inna ahadakum la yatba'ahu rizquh kama yatba'ahu dhilluh. Sesungguhnya seseorang di antara kalian diikuti oleh rezekinya
sebagaimana ia diikuti oleh bayangannya. Ada nggak bayangan yang ketinggalan? Atau bayangan yang ketuker? Nggak ada. Ya. Atau bayangan yang kabur? Gitu. Nggak ada. Ya. Pasti ngikutin kemana kita pergi. Dan seramai apapun orang dalam satu tempat, itu bayangan nggak bakal ketuker. Kali bayangannya orangnya laki, bayangannya perempuan. Atau orangnya tinggi, bayangannya pendek. Ya. Atau yang seumpamanya, itu nggak bakal ketuker. Ya. Nah, seperti itulah perumpamaan yang disebut oleh baginda Nabi SAW tentang rezeki. Nah, ya, kadar yang Allah sudah tentukan itu akan disempurnakan sebelum ajalnya. Ya, bakal sempurna baru kemudian dia meninggal dunia. Nah, sehingga yang dikhususkan sebagai rukun dalam khutbah ini adalah doa untuk urusan akhirat. Ya. Misalkan tadi Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampuni orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Itu urusan akhirat, ampunan tadi ya. Bukan urusan dunia, bukan spesifik urusan rezeki ya. Tapi yang lebih khusus lagi terkait dengan urusan akhirat. Atau ya, Allahumma arhamil muslimin wal muslimat, misalkan ya Allah rahmati orang beriman laki-laki maupun perempuan, boleh ya. Atau ya, dikhususkan buat yang hadir ya. Ini nggak harus Allah maghfir gitu ya. Misalkan dikhususkan buat yang hadir, perkataan dia atau doa dia rahimakumullah, semoga kalian semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Itu udah cukup. Itu juga doa, dan itu juga urusan akhirat. Semoga Allah menganugerahkan rahmatnya kepada kalian, rahimakumullah ya. Jadi doanya enggak harus redaksionalnya Allahumma gfir lil muslimin, tapi itu ya di samping untuk memudahkan orang awam ya, supaya ingat kalau dikatakan terserah, yang penting urusan akhirat, ya merangkai doanya bagaimana kalau kita bukan orang Arab ya, maka dikasih alternatif redaksi yang mudah gitu kan, yang familiar, dan yang ada janji Nabi SAW dalam kekhususan doa tadi itu ya. Jadi misalkan rahimakumullah, yaitu redaksi doa. Tapi secara spesifik tidak ada janji Nabi kalau orang membaca doa itu. Tapi kalau Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dalam ayat dikatakan kalau kita membacanya 27 kali dalam satu hari, niscaya doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita doain semua orang beriman. Kita doain semua orang Islam, termasuk di dalamnya mungkin yang kita benci. Asal dia muslim, asal dia mukmin, masuk dalam doa kita. Di satu sisi kita benci, tapi di sisi yang lain tanpa kita sadari kita doain dia. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, kan di dalam hadis ada seorang yang merasa orang nggak sayang sama dia, yang sayang sama dia cuma Nabi doang. Ini kisah orang yang kencing di masjid. Nah, jadi orang semasjid menghardik dia gitu. Fazajaru, yang gentak dia. Woi, kencing di masjid. Bahkan sebagian fakadu ayadribu, sampai sebagian pengen mukul dia tuh. Kagak tahu diri kencing di masjid. Nah, kencing di dalam masjid. Karena kan saat itu nggak ada karpet, nggak ada apa, kita main angkat aja baju, main kencing aja di masjid. Kata Nabi SAW, biarin. Orang lagi kencing dikejar-kejar gimana tuh? Ngapiak sono kemari. Belum lagi kalau mengganggu kesehatannya tuh. Nah, setelah selesai orang tadi kencing, Nabi minta ambil seember air, kemudian siramin tuh. Setelah selesai, Nabi katakan, sesungguhnya tempat ini suci, tidak boleh buang kotoran di sini. Nabi enggak hardik, Nabi enggak gentak, nah apalagi Nabi pukul enggak. Nah, maka kata orang tadi setelah dia salat, dia doa kencang-kencang biar semasjid dengar itu. Allahumma arhamni warham Muhammadan ma'i wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku, rahmati Muhammad, jangan rahmati yang lain. Jangan kasih jatah aja. Nabi SAW ketawa dengarnya. Nabi katakan, yang luas jangan disempitin, rahmat Allah luas. Bayangin kalau di surga ada berdua doang.
La tudayyiq wasi'an, jangan kau persempit yang luas. Orang yang luas mau disempitin, yang luas mau disempitin. Nabi SAW mengingatkan itu, karena tadi dia merasa orang lain galak banget, timbang kencing di masjid apakah dicaci maki kasar. Nabi SAW ambil dengan lembut. Jadi yang seumpama itu tadi, orang yang jelas-jelas kencing di masjid, perlu bimbingan gitu ya, bukan perlu hardikan, bukan perlu celaan. Mungkin saja dia nggak tahu, mungkin saja dia nggak sadar gitu. Kemudian diingatkan. Banyak hal-hal yang demikian terkait dengan dampak dari kelembutan, di waktu yang sama juga dampak dari kekerasan. Jadi ngomong keras atau sikap keras dampaknya begini, sedangkan yang ngomong lembut, bersikap lembut dampaknya begini. Nah, ini ad-du'a, rukun yang kelima ad-du'a ai bi ukhrawiyyin, yaitu dengan perkara ukhrawi, perkara akhirat. Lil mu'minina wal mu'minat, bagi orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Fil akhirah. Kalau akhirah artinya hari akhirat, kalau akhirah artinya yang terakhir, artinya di khutbah yang terakhir. Khutbah yang terakhir maksudnya khutbah yang kedua. Jadi yang pertama disebut dengan khutbah ula, yang kedua disebut dengan khutbah tsaniyah atau khutbah akhirah. Sama seperti maghrib dengan isya. Kadang disatukan istilah menjadi isya'ain, dua isya. Padahal yang pertama maksudnya maghrib, sedangkan yang kedua maksudnya isya. Bahasa Arab biasa begitu. Al-aswadain, dua yang hitam, padahal maksudnya korma sama air putih. Tapi karena melekat korma sama air putih, itu makanan orang-orang miskin di zaman Nabi, sehingga disebut dengan al-aswadain, dua yang hitam padahal yang satu putih. Atau disebut dengan al-qamarain, dua bulan padahal yang satu matahari. Matahari sama bulan disebut dengan al-qamarain. Atau az-zahrawain, itu surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran disebut dengan zahrawain. Atau muawwizatain, itu kalau a'udzubillahi falaq, qul a'udzubirabbin nas. Itu istilah-istilah. Nah, ini fil akhirah ay fil khutbati tsaniyah, di khutbah yang kedua. Nah, umuman au khususan, baik doa secara umum ay mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, atau doa secara umum, atau khusus. Khusus di sini khusus yang hadir, atau khusus orang Indonesia. Ya Allahumma arhamil muslimin fi Indonesia misalkan. Boleh. Yang penting tadi ada doa buat orang beriman, untuk urusan akhirat. Nah, qala au khususan, atau khusus, balil aula at-ta'mim, walaupun yang afdal itu yang umum. Jadi enggak dibatasin dengan teritorial. Nah, kan fi baladina hadza khassah wa fi buldanil muslimina amma. Di negara kami secara khusus Indonesia, dan di negara-negara kaum muslimin secara umum. Jadi bahasa Arab memang dalam rangkaian doa sifatnya itnab, artinya lebay. Kan bisa aja Allah maghfir muslimin wa muslimat selesai. Enggak pakai di Indonesia secara khusus dan di dunia secara umum ya. Enggak pakai disebutin juga. Udah pokoknya muslim mukmin mau di mana kayak, mau di planet juga masuk ke dalam doa tadi. Tapi memang dalam rangkaian doa bahasanya begitu. Bahasanya itnab, artinya lebay, tambah-tambahin gitu. Ya walaupun artinya sama. Ya Allah, berselawatlah kepada Rasulullah sejumlah butiran hujan, sejumlah butiran pasir, sejumlah dedaunan yang ada di pohon, sejumlah. Padahal kan ya Allah banyakin salawat kepada Nabi. Tapi kan enggak indah secara bahasa. Nah, dalam bahasa Arab adada awraqis syajar, wa adada anfasil bashar, sejumlah napas manusia. Satu orang aja enggak bisa ngitung napasnya, gimana semua manusia. Nah, wa adada qatril amtar, sejumlah butiran hujan, wa adada rimal, sejumlah butiran pasir. Siapa yang bisa ngitung tuh? Butiran hujan, kemudian butiran pasir. Itu doa begitu. Dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pun juga begitu. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ardh, subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Subhanallah sejumlah yang Allah ciptakan di langit, subhanallah sejumlah yang Allah ciptakan di bumi,
Subhanallah, sejumlah yang Allah ciptakan di antara langit dan bumi. Subhanallah, sejumlah semua yang Allah ciptakan. Ya, kan atu-atu tuh, sejumlah yang di langit, sejumlahnya enggak langsung to the point, sejumlah yang Allah ciptakan di langit, di bumi, di mana aja. Dalam doa memang sifatnya itnab, ya, artinya lebay, bahasa kitanya lebay. Karena kita sedang bermanja-manja dengan Allah. Ya. Jadi nilai ibadahnya itu pada doanya itu. Nah, bukan pada dikabul atau tidaknya. Ya. Pada doanya itu sendiri. Ad-doa huwal ibadah atau ad-doa mukhul ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Atau doa itu adalah sum-sumnya ibadah. Semua rangkaian ibadah ada doanya. Dalam salat ada doa, dalam haji ada doa, dalam saat puasa ada doa, ya. Lagi zakat, menerima zakat atau menyalurkan zakat ada doa. Sehingga dikatakan ad-doa huwal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Nah, qala wala ba'sa bi takhsisihi bis-sami'in, dan tidak mengapa mengkhususkan kepada yang hadir, kepada yang mendengar. Seperti tadi rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian yang hadir. Ya, itu khusus. Ya. Tapi boleh karena memang tidak mengkhususkan buat pribadinya tapi buat orang lain. Ya. Wa yakfi, dan cukup misalkan doa Allahumma ajirna minan nar. Ya. Boleh juga. Ya. Cuman ya kadang jadi apa? Jadi heboh orang, ya. Biasa orang nungguin Allah maghfir lil muslimin, mana nih? Tiba-tiba Allahumma ajirna minan nar. Memang rapi sembahyang Allahumma ajirna minan nar. Ya. Dikatakan di dalam hadis, ya, kalau kita membaca Allahumma ajirna minan nar 3 kali selepas salat, ya. Karena kita ngamal ini habis maghrib sama habis isya doang. Pada dalam hadis setiap selesai salat, ya, kalau yang habis maghrib habis maghrib dengan subuh itu 7 kali sejumlah pintu neraka, ya. Tapi yang selepas salat fardu selain subuh dan maghrib, ya, itu disunahkan minimal 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sama seperti la ilaha illallah wa la syarikalah. Kalau 10 itu di subuh dan di maghrib. Tapi salat fardu 3 kali. La ilaha illallah wa syarikalah. Tapi karena kita enggak biasa ngamalinnya, akhirnya jadi aneh. Ngamalinnya jadi aneh. Ya. Sama seperti ini, saya baru tahunya di kampung saya, di kampung kita, di kampung orang saya nggak tahu. Habis maghrib sama habis subuh itu ndak istighfar, langsung la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu 10 kali. Ya. Nah, nanti setelah selesai rangkaian yang pertama, ya, kemudian Fatihah. Nah, sebelum doa kontet, doa yang di belakang itu kita selipin istighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ya. Kemudian itu asyhadu an la ilaha illallah syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan. Itu ada di antara 2 rangkaian doa. Ya. Ya, pada redaksi hadisnya ba'daman sarafa minas shalah, setelah selepas salat, sebelum baca yang lain itu istighfar 3 kali. Ya. Akhirnya ya, ketika misalkan kita ada pengajian, ya, buru-buru zikirnya, kita ikutin kebiasaan tadi la ilaha illallah syarikalah, langsung sebelum istighfar 3 kali. Akhirnya enggak istighfar kita, karena setelah doa udah selesai. Setelah doa selesai, karena enggak ada Fatihah kemudian doa yang kedua, doa kontet enggak ada. Ya. Akhirnya istighfar ketinggalan. Padahal hadis Nabi SAW, orang yang istighfar 3 kali Allah ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dan itu enggak bisa tergantikan dengan bacaan apapun, gitu ya, yang tidak disunnahkan oleh Nabi SAW. Nabi enggak ngajarin bacaan yang tertentu, gitu kan, ya. Jangan kita ganti dengan yang lain, gitu. Yang kadang-kadang dia tidak termasuk sunnah karena memang tidak langsung diajarkan oleh Nabi, walaupun boleh kita baca. Tapi yang sunnah yang Nabi jelasin ada faidahnya, ada fadilahnya, justru kita tinggalin, ya, kata tinggalin. Nah, ini ayat kursi dan seterusnya. Padahal itu ayat kursi di waktu kapan saja boleh kita baca, tapi habis sembahyang ada fadilahnya yang khusus. Katakanlah hirzan lahu min kulli makruh, hirzan lahu min kulli syaitan. Jadi benteng dari godaan setan, jadi benteng dari perkara yang kita tidak sukain. Ya, kita saat menjalani kehidupan dunia kan banyak hal-hal yang kita enggak sukain.
sikap orang misalkan, atau kejadian-kejadian yang kita kagak demen, ya. Membaca ayat kursi selepas sholat, ya, Allah benteng itu. Kalau dia wafat di hari itu, tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga. Kalau selepas sholat baca ayatul kursi, ya. Jadi pastiin kalau tadi habis subuh dia zikiran nggak? Zikiran. Kira-kira baca ayat kursi nggak? Baca. Ya. Sebelum terbenam matahari dia wafat, ya, itu kata Nabi SAW, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga. Nah, la yahulu bainahu wa baina dukhulil jannah illal maut. Tidak ada yang bisa menghalang dia masuk surga kecuali kematian. Kalau dia mati, dia masuk surga. Begitu juga kalau bacanya di waktu malam lalu meninggal sebelum subuh, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Ya. Kan sayang tuh kalau gara-gara kagak baca ayat kursi, kagak ada garansi tadi, gara-gara kagak ada jaminan dari Nabi SAW. Diganti membacaan apa saja, mau surat ini mau surat itu, kalau mengalahkan apa yang Nabi ajarkan itu nggak bakal sebanding. Itulah pentingnya kita belajar, salah satunya itu. Nah, jelas-jelas nih istri Nabi SAW, zikir dari Nabi keluar rumah sampai Nabi balik lagi masih juga zikir. Nah, kata Nabi, mau nggak saya ajarin bacaan yang lebih baik daripada semua yang kamu baca sepanjang kamu duduk zikir tadi. Kan lama waktunya. Nabi kasih bacaan sepenggal kalimat yang tadi saya baca, yang Nabi katakan mengalahkan semua bacaan zikir yang kamu baca dari sejak saya keluar sampai saya pulang. Nah, berarti ada bacaan yang dari segi bilangan lebih sedikit, tapi dari segi fadilah itu lebih banyak. Nah, ada amalan yang secara kuantitas lebih sedikit, tapi secara pahala lebih besar. Jadi yang pertama, kalau berbetulan dengan waktu istimewa seperti malam Lailatul Qadar, kan ibadah di malam Lailatul Qadar nggak sama. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Selain Lailatul Qadar tidak ada jaminan itu. Nah, itu karena bertepatan dengan malam mulia. Begitu juga jika bertepatan dengan tempat mulia. Begitu juga kalau bertepatan dengan ajaran doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, dikasih wiridan sama kiai, masyaallah kita wiridin benar-benar, ya kan. Tapi kalau dari Nabi kadang-kadang kita anggap biasa. Ya walaupun kadang yang diajarin sama kiai juga dari Nabi sebagiannya gitu. Ada yang dari bukan Nabi. Tapi tadi maksudnya kalau dibuat perbandingan ya nggak sebanding dah dari apa yang dari Nabi SAW dengan apa yang dari selain Nabi SAW. Tapi tadi merubah kebiasaan orang dulu itu bukan perkara gampang. Bisa jadi musuh masyarakat. Merubah-rubah aja, bukan merubah, tapi mengembalikan kepada sunnah. Kalau kemudian kita tambah yang sudah biasa kita lakukan, fabiha wa ni'mah, welcome. Tapi yang dari Nabi jangan ditinggalin gitu. Karena kita akan jadi sebab yang mengubur sunnah Nabi. Gara-gara kita nggak ngamalin, orang jadi nggak tahu itu sunnah Nabi. Misalkan, berawal dari hal yang kecil, kemudian nanti kepada hal-hal yang besar. Nah. Qala al-Imam Asy-Syarqawi qauluhu wal mu'minat al-ityan bihi sunnah wa laysa minal arkan. Adapun melibatkan doa untuk wanita mukminin, mukminat tadi, muslimin, muslimat itu sunnah, tidak termasuk rukun, Yang rukun doa kepada orang beriman. Karena dalam kaidah bahasa Arab, kalau untuk laki-laki maka ikut masuk ke dalamnya buat perempuan. Ini dalam hadis misalkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang sahih sampai muslimin aja. Adapun tambahan wa muslimatin itu dhaif, lemah. Kenapa? Karena memang secara bahasa udah cukup. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap individu muslim. Ini termasuk laki termasuk perempuan. Walaupun boleh kita tambahin wa muslimatin tadi kalau secara bahasa, bukan secara riwayat. Adapun secara riwayat yang sahih itu sampai muslimin saja. Tapi ada kadang viral atau familiar yang wa muslimatin, begitu redaksinya. Nah, karena secara bahasa begitu. Sama seperti kullu mauludin yuladu 'alal fitrah.
setiap anak yang dilahirkan dalam fitrah. Maulud itu mencakup laki, mencakup perempuan. Beda kalau kita sebut perempuan, tidak masuk ke dalamnya laki-laki. Jadi kalau Allahumma ighfir lil muslimat, Allahumma ighfir lil mu'minat, itu enggak masuk yang beriman laki-laki. Tapi kalau Allahumma ighfir lil muslimin, Allahumma ighfir lil mu'minin, itu masuk laki dan perempuan. Nah, qala al-ityan bihi sunnah wa laysa minal arkan. Falau iktasara alaihi lam yakfi. Kalau dia mencukupkan untuk mukminat saja tanpa menyebut mukminin, tidak cukup. Doanya enggak masuk rukun atau enggak sempurna rukun. Allahumma ighfir lil mu'minat atau lil muslimat atau lil mu'minat tadi. Enggak cukup. Karena memang enggak mencakup yang laki-laki. Tapi kalau sebutnya laki-laki, maka mencakup ke dalamnya perempuan. Seperti idza mata ibnu adaman qata amaluhu illa min salas. Salah satunya awaladin salihin yad'ula. Enggak disebut di situ au bintin solihatin. Karena Pak waladin saleh mencakup laki-laki dan perempuan, ya. Karena ini dominannya laki, disebut laki, perempuan ngikut. Yang memang pantas untuk ngikut, yang memang bisa untuk ngikut, ya. Yang enggak bisa untuk ngikut, ya enggak masuk. Seperti jihad. Kalau jihad disebut laki-laki, ya perempuan enggak masuk karena memang secara hukum perempuan enggak wajib, ya. Nah, tapi secara bahasa masuk dia, ya. Jadi kalau doanya cukup atau dia sekedar menyebut mukminat atau muslimat, maka tidak cukup rukun doanya tadi. Nah, bi khilafi ma law iktasara 'alal mu'minin. Beda kalau dia hanya mengkhususkan buat orang mukmin yang laki-laki. Cukup. Ya afdalnya, ahsannya laki-laki dan perempuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Tapi kalau disebut muslimin saja, mukminin saja, itu sudah memadai. Karena secara bahasa yang laki-laki dan perempuan tergabung nih. Intaha wa la yajuz Allahumma ighfir li jami'il muslimin jami'a dzunubihim. Nah. Dan tidak boleh, ya, mengucapkan Allahumma ighfir li jami'il muslimin jami'a dzunubihim. Ya Allah, ampuni dosa seluruh orang-orang muslim, seluruh dosa-dosa mereka. Ya, kan astaghfirullahaladzim, ya, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadz-dzunub. Ya Allah, ampuni dosa-dosa, ampuni kami dari segala dosa, dari semua dosa. Boleh enggak berdoa begitu? Nah, ini kata Syekh Abdullah Al-Harari, ya. Nah, dia menghafal Kutubus Sittah, ya, menjadi tokoh dari kelompok yang disebut dengan Ahbas, ya. Ya, Ahbas, ya, di sini ada pusatnya di Kalibata kalau nggak salah. Kelompok yang disebut dengan Samahah, ya. Nah, namanya Ahbas, ya. Beliau ini mengkafirkan hampir semua ulama. Syekh Sa'rawi dikafirin, Syekh Ramadan Buti dikafirin banyak. Dia tasyadud dalam bab akidah, ya. Dia punya kitab judul serem, apalagi isinya. Saya punya beberapa kitabnya, salah satu judul yang serem, Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kasbi Dhalalat Ahmad Ibn Taimiyah. Ini khusus menjelaskan tentang kesesatan Ibnu Taimiyah. Bahkan dalam kitab itu dikatakan, dinukilkan pendapat sebagian ulama, man qala ibna Taimiyah Syekhul Islam faqad kafar. Siapa yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu adalah Syekhul Islam, dia sungguh telah kafir. Ngomong begitu, Ibnu Taimiyah dibilang Syekhul Islam, kafir orang yang ngomong begitu. Kan parah itu. Nah, beliau ini berpendapat, ya, tidak boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Kenapa? Karena kita meminta perkara yang mustahil, ya. Dalam hadis Nabi katakan kullu bani Adam khata', ya. Setiap bani Adam itu punya banyak dosa, punya banyak salah. Jadi meminta agar Allah mengampuni semua dosa kita, itu meminta perkara yang mustahil. Seakan-akan kita minta menjadi maksum seperti Nabi yang enggak ada dosanya. Yang enggak ada dosanya Nabi doang. Selain Nabi ada dosanya. Jadi meminta supaya Allah ampuni semua dosa kita, itu meminta perkara yang mustahil. Itu logika mereka.
Ini kata dia astagfirullahaladzim min jami'il ma'asi wa dhunub, dari semua maksiat, dari semua dhunub. Ya kalau itu redaksinya dari Nabi, ya nggak jadi masalah. Ini kan jadi masalah karena redaksinya bukan dari Nabi. Akhirnya tadi ya, ada yang berpendapat itu doa yang tidak boleh karena kita minta perkara yang mustahil. Ya. Nah, jadi dalam banyak hadis atau ayat Al-Quran yang bicara tentang doa minta ampunan itu nggak dinyebut semua dosa. Jadi Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat misalkan, atau Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqdamana, gitu kan. Rabbana ighfir lana dzunub, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Tidak dikatakan semua dosa-dosa kami. Ya. Tapi ada redaksi juga riwayat Allahumma ighfir lana dzunubana, katakan jullaha wa diqqaha, yang gede maupun yang kecil. Ya. Nah, yang sengaja maupun yang enggak sengaja, yang kelihatan oleh manusia maupun yang enggak kelihatan oleh manusia. Ya. Nah, itu ada juga redaksi begitu. Ya. Tapi yang mereka pegang itu teguh, enggak boleh minta agar Allah ampuni semua dosa. Nah, ini di sini dikatakan la yajuz, enggak boleh meminta Allahumma ighfir li jami'il muslimin jami'a dzunubihim. Ya Allah ampuni semua orang-orang mukmin semua dosa mereka. Berarti kita meyakini tidak ada satupun orang beriman yang bakal masuk neraka. Padahal ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW menjelaskan ada Muslim yang mampir dulu ke neraka. Jadi kalau Allah sudah beritahu, kenapa ente minta perkara yang sudah Allah pastikan? Allah pastikan ada orang Muslim yang nanti singgah dulu di neraka, kemudian setelah selesai menjalani siksaan sesuai dengan dosa-dosanya dikeluarin kemudian dimasukin ke dalam surga. Bahkan dalam hadis juga diriwayatkan akhir man kharaja minan nar, orang yang terakhir masuk ke dalam keluar dari neraka itu orang yang telah menghuni neraka selama 1000 tahun. 1000 tahun kemudian dikeluarin. Setelah dikeluarin masukin ke dalam surga. Nah, kau gue bayangin orang yang udah 1000 tahun di neraka, dan 1000 tahun itu pun juga kalau pakai hitungan akhirat, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu dalam hitungan kalian seperti 1000 tahun. Satu harinya bukan 1 tahun. Satu harinya 1000 tahun. Sehingga dikatakan orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, dia tidak akan mencium bau surga. Sedangkan bau surga itu perjalanan 500 tahun. Yang 500 tahun itu dalam hitungan akhirat setengah hari. 500 tahun karena seharinya 1000. Nah, ini kata beliau tidak boleh doa seperti itu. Allahumma ighfir li jami'il muslimin jami'a dzunubihim. Nah, atau Allah ighfir lil muslimin jami'a dzunubihim. Nah, ya Allah ampunilah bagi orang-orang muslim semua dosa-dosa mereka. Ini di sini enggak pakai jami'al muslimin tapi lil muslimin. Ya Allah ampuni orang-orang muslim. Enggak pakai semua orang-orang muslim. Itu pun enggak boleh. Kalau yang kita mintakan semua dosa mereka. Ya Allah ampuni orang-orang muslim semua dosa-dosa mereka. Bihadfi lafzi jami' fi ahadi tarafain, dengan menghapus redaksi jami' di salah satu dari dua sisi. Apakah Allahumma ighfir li jami'il muslimin dzunubahum atau Allahumma ighfir al muslimin jami'a dzunubihim. Tinggal ditukar jami' di redaksi muslimin dan jami' di redaksi dzunubihim. Nah, kata beliau ini tidak boleh. Qala kama qalahu Asy-Syibramalisi, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syibramalisi rahimahullah taala. Ya, nah. Itu redaksinya. Jadi ikuti redaksi Al-Qur'an atau ikuti redaksi hadis. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, enggak pakai jami'adz dzunub wal ma'asi gitu ya. Juga begini nih dalam redaksi Al-Qur'an, Rabbana ighfir lana wa li walidina misalkan, atau Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, atau Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina
imamah. Itu redaksi-redaksi yang seperti itu, redaksi pilihan Al-Quran. Ya. Sehingga nggak bakal salah kalau kita mengadopsinya, mengambilnya. Tapi ketika kita menggunakan redaksi selain Al-Quran, yang kadang kita anggap no problem gitu. Ternyata problem. Ya. Kalau itu dimasukkan ke dalam bacaan rukun. Kalau bukan rukun, ya tidak menjadi masalah. Tapi dalam pandangan sebagian ulama tadi, kita minta perkara yang mustahil. Ya. Nah, semua orang Muslim dosanya semua diampuni oleh Allah. Nah, itu menyelisihi ketentuan Allah. Ketentuan Allah, ya, tidak semua Muslim itu bersih dari dosa. Ada yang mampir ke neraka. Ya. Ada yang bahkan, ya, Allah kasih musibah untuk menebus dosa-dosanya atau untuk menggugurkan dosa-dosanya. Maka ulama mengingatkan bahwa setiap anggota tubuh yang kita gunakan untuk taat itu akan menimbulkan cahaya. Ya. Nah, ada cahaya dari ketaatan yang kita lakukan. Kecuali kalau ketaatan itu kita lakukan sesudah kemaksiatan. Fungsi ketaatan kita hanya untuk menutupi dosa kesalahan kita. Enggak berwujud jadi cahaya. Karena untuk memadamkan api maksiat kita. Ya. Tapi kalau kebaikan yang kita lakukan sesudah kebaikan, ya, maka kebaikan itu akan menimbulkan cahaya. Ya. Sehingga cahaya di tangan, cahaya di mata, cahaya di pendengaran. Itu dalam hadis Nabi doanya begitu. Allahumma ja'al fi sam'i nura wa fi basari nura. Ya Allah, jadikanlah pendengaranku cahaya, penglihatanku cahaya, tanganku, wa fi basari kulitku cahaya, wa fi azmi tulangku cahaya, wa fi lahmi dagingku cahaya, wa fi sa'ri rambutku cahaya. Dan di ujung waj'alni nura, dan jadikanlah aku cahaya. Itu kalau anggota badan kita melakukan kebaikan, ya, tanpa didahului sebelumnya oleh kemaksiatan. Tapi kalau sesudah maksiat, ya fungsinya buat nutupin, nah, jadi nggak ada tambahan cahaya. Nah, itu yang kerugian kita. Walaupun ya di satu sisi untung karena dosa kita jadi ketutup sama kebaikan kita. Tapi seandainya kamu melakukan kebaikan itu bukan sesudah maksiat, artinya sebelumnya nggak maksiat, maka berubah menjadi cahaya. Nah, karena kenapa kok haram doa seperti itu? Tidak boleh. Liwujubi i'tiqadi dukhuli ta'ifatin minal mu'minin an-nara walau wahidan, wa ma dzukira yunafihi. Nah, karena kita wajib meyakini bahwa ada sekelompok orang beriman yang bakal masuk neraka. Wajib meyakini. Nah, ya, wajib meyakini bahwa, ya, ada sebahagian orang beriman yang bakal masuk neraka, walaupun cuma satu yang kita yakini. Karena hadis tentang itu sahih. Ya. Hadis tentang tadi akhir man yakhruju minan nar, orang yang terakhir keluar dari neraka, ya, itu setelah menghuni selama 1000 tahun. Kata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, ya, nah, saya berharap sayalah orangnya itu. Ketika ditanya, kok ente ngarep jadi orang yang terakhir keluar dari neraka? Kata beliau, karena ada kepastian dia keluar dari neraka, walaupun setelah 1000 tahun. Emang kita ada yang bisa mastiin diri kita bakal keluar kalau udah nyemplung ke dalam neraka? Kita bicara yang pasti-pasti aja dah. Dia menghuni neraka tapi pasti keluar dari neraka. Aneh aja dah tuh orangnya. Ya beliau ulama dikatakan afdalut tabi'in, ya. Ulama tabi'in yang paling afdal, ya. Itu karena kerendahan hati, bukan dia ngarepin masuk neraka, ya. Tapi karena akidahnya udah mantap, tauhidnya udah kuat, ya. Bahwa apa yang dipastikan oleh Allah, apa yang dipastikan oleh Nabi, itulah kepastian yang sesungguhnya. Adapun yang kita yakini, belum tentu jadi kepastian. Aneh sih yakin begini. Siapa kita bisa meyakini sesuatu yang kita sendiri nggak tahu juntrungannya. Nah, qala wa amma du'a lis-sultan bi khususihi fala ba'sa bihi idza lam yakun fihi mubalaghatun fi wasfihi. Adapun mendoakan pemimpin secara khusus, ya,
Kalau di Malaysia memang setengah wajib ya. Dalam khutbah yang kedua itu kita sebutin itu ya, doa untuk Sultan Malaysia atau doa untuk raja. Nah, ada raja yang di Pertuan Agung ya. Jadi di setiap negara bagian itu ada rajanya. Raja Kelantan, Raja Kedah, Raja Negeri Sembilan, Raja Selangor, raja ini, raja itu. Nah, kumpulan raja-raja itu menunjuk ya, yang di Pertuan Agung itu. Raja di rajanya kasarnya itu. Dan itu bergilir ya. Bergilir mungkin setiap 5 tahun ada pemilihan siapa yang jadi ketua para raja. Nah, jadi kalau kita khutbah itu udah dikasih tag ya. Yang lain-lain kita boleh improvisasi, tapi doa untuk raja itu harus kita baca ya. Jadi yang pertama raja yang di Pertuan Agung ini, kemudian raja yang ada di tempat kita khutbah di negeri misalkan kayak kita nih di Jakarta, siapa raja Jakartanya ya? Nah, Mandra atau siapa sebutin ya. Nah itu disebut secara khusus. Tapi sebagian ada juga yang bisikin nggak dibaca juga apa-apa saat gitu ya. Nah, kita mendingan ya, baca kenapa? Karena bisa masalah urusan terhabis khutbah kita di bawah. Nah itu dibaca, tapi dari tulis jadi gampang ya. Yang di Pertuan Agung ini sampai datinnya, datin itu gelaran datuk buat perempuan deh. Datuk laki, datin perempuan. Ada tuan, ada puan, ada macam-macam ya. Ya tinggal baca tuh setelah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nah di ujungnya itu ada doa buat raja. Tapi syaratnya idza lam yakun fihi mubalaghatun fi wasfih. Kalau tidak terlalu berlebihan dalam mensifatinya. Tadi itu ya, gelar-gelaran yang terlalu berlebihan. Ini gelar-gelar mereka tuh disingkat ya. YDP yang di Pertuan Agung, YDPA. Ada lagi yang teramat mulia tuh. Ada juga yang teramat mulia ya. Itu gelaran-gelaran banyak ya. Kalau kita nih kayak hidup di zaman kerajaan gitu. Kayak zaman mantili ya. Nah, sebutannya tapi di sana memang berlaku begitu ya. Wa khurujin anil had atau melewati batas ya. Seperti kal adilil mu'ti kulladzi haqqin haqqah ya. Raja yang adil yang senantiasa memberi hak kepada setiap orang yang punya hak ya. Alladzi la yazlim, tidak pernah zalim sekalipun. Ini dikategorikan lebay ya. Kalau Nabi SAW yang memuji, karena ketika Rasul mengutus para sahabat ke negeri Habasyah ya, ke Ethiopia. Nah itu Nabi jelaskan kenapa kok Nabi nyuruh para sahabat hijrah ke sana. Itu sebelum hijrah ke Madinah. Hijrah pertama kali justru ke Habasyah. Nah ini yang disebut di sini. Kata Nabi SAW indahum malikun la yuzlam fihi ahad. Ada rajanya Raja Habasyah namanya Ashamah. Gelarannya Najasyi. Kalau Raja Mesir itu gelarannya Aziz Misr. Ya, Fir'aunnya itu juga gelaran raja yang zalim. Yang beriman itu gelarnya Aziz ya. Nah, sedangkan Raja Habasyah itu gelarannya Najasyi. Namanya Ashamah. Nama raja tadi namanya Ashamah. Kata Nabi SAW, karena tidak ada seorang pun yang dizolimi di kerajaan itu. Berangkat sahabat Nabi SAW dipimpin oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu dengan istri beliau yang adalah putri Nabi. Nabi katakan ahli keluarga yang hijrah karena Allah sesudah Nabi Nuh alaihissalam adalah keluarganya Utsman. Meninggalkan kampung halaman bersama dengan istri untuk menyelamatkan akidahnya itu. Nah, fahadha makruh, yang demikian itu makruh kalau terlalu berlebihan memuji. Nah, kalau di kita mungkin presiden ya kita doakan kepada bapak presiden kita misalkan yang begini-begini sebutin pujian yang berlebihan, ini makruh. Nah, illam yakhsha min tarkihi dararan au fitnatan, selagi kita tidak khawatir dengan meninggalkannya
akan membahayakan kita atau menimbulkan fitnah bagi kita. Ini kalau kita nggak baca, dicap sebagai teroris misalnya, dicap sebagai subversis. Ya. Kalau yang begitu ya baca udah. Tapi kalau nggak ada masalah, kita baca nggak kita baca, ya nggak usah baca, nggak apa-apa. Wa illa wajaba, kalau tidak, artinya kalau kita takut maka wajib kita baca. Nggak ada istilah nantang-nantang. Ya. Nggak apa-apa, ya tangkap. Kalau saya kayak saya nggak doain, tangkap. Nggak, wajib untuk menghindari fitnah atau menghindari darar. Ya. Ini disebut dengan falsafatut tasri, filosofi hukum. Ya. Harus bijak kita. Nggak pakai supaya dibilang berani begini-begini, enggak. Ada filosofinya. Nabi SAW pun dalam hadis misalkan mengatakan la tatamannaw liqa'al adu walakin sallallahu al-'afwa wal afiyah. Jangan minta supaya kalian berperang, tapi mintalah afiat kepada Allah. Asal boleh menang tanpa perang gitu ya. Nah, jangan justru ini udah baca ini baca itu kebal misalkan. Atau jangan takut perang bersama Nabi misalkan. Dah. Kata Nabi SAW, kalau bisa dihindarin. Ya. Kalau prinsip kita kan, lu jual, gue borong. Itu enggak islami. Kalau untuk urusan pribadi, kalau untuk urusan agama, ya lain lagi. Qala wa illa wajib kama fi qiyami ba'din nas li ba'din. Ya. Wa la yushtaratu fi khawfil fitnati ghalabatul dhann bal yakfi asluhu. Tidak harus yakin kita bahaya, cukup kita sekedar ada kemungkinan bahaya. Kalau kita nggak doain, udah doain aja ya, jadi wajib ya. Nggak harus empang itu yakin kalau kagak doain presiden ente di penjara ya, nggak yakin sih, cuman ada tanda-tandanya atau ada indikasinya, ya udah doain gitu ya, untuk menghindari fitnah. Wa amma du'a li ammatil muslimin wa walati umurihim umuman bis shalah wal hidayah fas sunnah. Adapun mendoakan seluruh pemimpin-pemimpin muslim ya, secara umum, tidak secara khusus. Kalau tadi kan secara khusus rajanya disebut, namanya disebut misalkan. Nah, supaya salah, supaya menjadi pemimpin yang baik. Ya. Yang dikatakan dalam hadis, Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin kami. Itu umum, boleh. Siapapun yang menjadi pemimpin kita doakan supaya diberi salah, diberi kebaikan. Itu hukumnya sunnah. Qala Utsman As-Suwaifi rahimahullah wa yakrah lil khatib raf'u yadayhi halatal khutbah. Makruh bagi khatib mengangkat tangannya ketika khutbah. Pakai begini-begini. Ya. Makanya dikasih tongkat supaya tangannya enggak jelalatan, enggak kesana kemari. Ini pegang mimbar kanan, ini pegang tongkat. Ya. Doa pun enggak sunnah angkat tangan, apalagi enggak doa. Ya. Allahumma ighfir lil muslimin, enggak pakai begini enggak. Atau dilepas tongkatnya begini. Enggak, cuma Allahumma ighfir posisi seperti biasa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat ya. Pengecualiannya hanya kalau seandainya dia isyarat dengan tangan ya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, kalau memungkinkan ada masalah. Tapi tadi ya, enggak angkat tangan gitu ya. Nah, dan kalau seandainya ya, makmum mengangkat tangan enggak masalah. Nah, jadi ada jamaah cerita ya. Ustaz ya, khotib lagi doa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Dia ngelihat ada jamaah angkat tangan, dia berhenti doa tuh. Hoi, enggak boleh angkat tangan. Turun angkat tangan, bid'ah. Lagi doa. Itu gimana Ustaz? Ajib nih orang. Lagi komunikasi sama Allah, sempat-sempatnya ngurusin bid'ah. Karena tadi udah keseringan ngomongin bid'ah, gerah kalau ngelihat orang melihat perkara yang dianggap menyelisihi sunnah. Ya ente nggak ngangkat tangan ya ente khotib, kalau makmum angkat tangan jadi masalah. Namanya doa. Dalam hadis dikatakan hadis yang tingkatannya mutawatir maknawi itu mengangkat tangan ketika doa. Tahu hadis mutawatir? Hadis mutawatir levelnya di atas hadis sahih. Jadi kalau hadis sahih itu ada 5 syaratnya. Ittisalus sanad, adalatul rawi, dabtul rawi, adamus suzuz, adamul illah. 5 syarat. Tapi kalau hadis mutawatir, di samping 5 syarat ini sudah terpenuhi plus perawinya banyak. Ya. Jadi bisa saja
hadis yang perawi cuma satu seperti hadis innamal a'malu binniyat, tapi karena memenuhi 5 syarat ini hadisnya sahih. Padahal perawi cuma atu, Sayyidina Umar, dan ke bawahnya juga atu. Ya. Tapi hadis mengangkat tangan ketika doa itu perawinya banyak, ya, puluhan, sehingga disebut dengan hadis mutawatir. Tapi karena redaksinya berbeda-beda, ya, maka disebut mutawatir maknawi. Ya, kalau redaksinya sama disebut mutawatir lafzi, seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, tapi yang walaupun ini mutawatir maknawi, tapi levelnya tetap di atas hadis sahih, ya, mengangkat tangan ketika berdoa. Ya. Adapun sesudah berdoa ngusap muka, nah itu yang diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Tapi ngangkat tangannya itu disepakati oleh ulama. Innallaha hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Allah bersifat pemalu, sekaligus dermawan, sehingga jika ada mengangkat kedua tangannya, Allah malu kalau diturunkan tanpa diberi apa yang diminta. Aneh belum turunin tangan kasarnya. Kalau memang pemurah, kita belum turunin tangan udah dikasih apa yang kita minta. Nah, itu sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam hadis misalkan, nah, idza da'a ahadukum idza rafa'a ahadukum yadayhi fala yaruddahuma hatta yamsah bihima wajhahu. Jika seorang di antara kalian mengangkat kedua tangannya berdoa, maka jangan diturunkan sebelum diusapkan ke wajahnya. Itu juga hadis. Nah, ya. Jadi ini kumpulan riwayat-riwayat tentang mengangkat tangan ketika berdoa itu sampai ke tahapan hadis mutawatir. Ya. Nah, termasuk apakah kita yang berdoa untuk kita, atau orang yang berdoa kemudian kita aminkan, atau kita yang berdoa orang lain yang mengaminkan. Itu semua dalam pusaran itu, dalam lingkaran itu. Nah, kalau ada faslun wallahu a'lam. Ini belum masuk kepada syarat khutbah, baru rukun khutbah. Ya. Kita katakan di setiap rukun ada syarat. Ya. Fatihah rukun, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, ya, ini nanti kita bahas insyaallah syarat-syarat khutbah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan silakan.